Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arwan Ahmad Khairuddin. Di sini saya akan mencoba membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Jadi pertama yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berbicara tentang teknologi, sebenarnya siapa yang pintar di teknologi? Apakah teknologinya? Mungkin dalam hal ini yang komputernya ataukah yang pintar itu adalah manusianya, si pembuatnya. Ya, tentu saja ketika berbicara komputer, maka komputer itu dia hanya bisa dia menerima perintah, menginterpretasi perintah dan menjalankan perintah. Tapi dia tidak mampu berpikir mandiri kecuali kalau memang sudah diprogram dari awal untuk berpikir mandiri gitu. Oke. Manusia itu sudah Allah berikan kemampuan untuk mempunyai keinginan, kemudian punya objektif atau tujuan, kemudian goal ya, tujuan. Kemudian dia mampu berpikir mandiri. Dan karena dia mampu berpikir mandiri gitu ya, kemudian dia juga bisa mampu mengarahkan komputer ini untuk meraih tujuan yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu ketika kita bandingkan kembali yang tadi, siapakah yang lebih pintar, apakah komputer atau manusia? Ya, tentu saja jawabannya adalah manusia. Nah, permasalahannya adalah bagaimana agar manusia itu bisa pintar gitu ya, kemudian bisa membuat komputer itu bisa pintar seperti yang dia inginkan gitu. Jadi dia punya keinginan, kebutuhan ya, kemudian punya sebuah tujuan, maka bagaimana agar tujuan itu bisa dilayani oleh komputer ya. Kan kita tahu bahwa ya manusia punya keterbatasan, misalkan kayak manusia bisa lupa misalkan, kemudian manusia gampang lelah dan sebagainya. Mungkin komputer itu tidak lupa, kemudian juga bisa memproses sesuatu secara terus menerus tanpa lelah dan sebagainya. Maka karena kemampuan komputer yang seperti itu, maka ada baiknya manusia yang punya kemandirian, punya kebutuhan dan keinginan gitu ya, dan tujuan tertentu, itu bisa meminta komputer, memprogram komputer untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Nah, jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah kita bisa mentranslasikan dalam bahasa yang dipahami oleh komputer gitu. Jadi komputer itu hanya bisa memahami bahasa yang dia sendiri bisa menginterpretasi, dan itu bukan bahasa manusia. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari dalam pemrograman. Nah, kira-kira alurnya seperti ini ya. Manusia berpikir, punya maksud, punya tujuan, kemudian dia mencari cara. Algoritma itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah dia menemukan cara, dia memodelkan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut, maka kemudian dia mengimplementasi dalam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya ini bisa banyak ya, mungkin nanti akan kita pelajari. Salah satu pemrogramannya yaitu menggunakan C++. Nah, kemudian dari bahasa pemrograman itu kemudian diinterpretasi atau dikompil. Nah, kemudian akhirnya komputer tahu baris-baris perintah apa yang harus dia laksanakan. Maka kemudian kalau diperlukan adanya output, maka dia akan memberikan output ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak, dia hanya akan memproses saja apa yang ada di dalam dirinya, entah itu hanya di CPU, di memori dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar algoritma dan pemrograman ya. Mungkin bagi yang pengen tahu sih ya, kenapa kok algoritma diletakkan di awal sebelum pemrograman? Kenapa kok kita bukan menyebutnya hanya pemrograman saja? Atau kenapa kok tidak pemrograman dan algoritma? Kenapa kok algoritma dulu baru pemrograman? Nah, karena kita ya mungkin sebelumnya ya, algoritma ini apa ya? Algoritma ini adalah ya ini representasi dari kumpulan langkah atau instruksi, yang nantinya instruksi atau langkah ini yang akan kita terjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, jadi algoritma ini
dulu namanya ya kan kayak ada alnya itu, apakah memang ada bahasa Arabnya? Iya. Nah dulu algoritma ini pertama memang dimunculkan istilahnya oleh Al-Khwarizmi. Maka kemudian orang barat menyebut nama Al-Khwarizmi ini menjadi algoritma, atau kita kemudian menerjemahkan itu menjadi algoritma. Nah jadi jadi algoritma itu adalah kumpulan dari langkah-langkah instruksi yang nanti akan dilaksanakan oleh komputer. Nah nanti langkah-langkah ini yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Ini kemudian namanya ini ya, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini ada banyak ya, ada C, C++, Java, ada juga yang lain ya, kalau misalkan kita di iOS misalkan namanya Objective-C ya, di iPhone ya dan sebagainya. Nah tuh, jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya, tapi dalam seri ini kita akan belajar satu saja dulu, yaitu C++. Insya Allah dengan Anda paham satu bahasa pemrograman, belajar yang lain itu gampang sekali. Oke, definisi formalnya mungkin ini. Jadi, algoritma adalah kumpulan instruksi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kemudian permasalahan dipresentasikan melalui input dan memberikan output dari input yang diberikan. Kemudian memiliki saat di mana dia berhenti. Nah, ini yang terakhir, poin terakhir ini, memiliki saat di mana dia berhenti. Ini bisa berhentinya ketika programnya berhenti atau ketika programnya masih jalan. Di sana dia ada kondisi yang membuat dia harus berhenti. Nah, mungkin secara lebih jelas akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya. Jadi ada program yang mungkin hanya mengulang misalkan 3 kali, ada melakukan perintah yang sama 3 kali gitu ya, maka 3 kali dia harus berhenti. Ada yang 100 kali, maka 100 kali dia kemudian berhenti. Tapi ada juga yang dia terus-menerus melakukan perulangan. Misalkan programnya itu selalu mengecek apakah koneksinya itu setiap saat itu ada atau tidak. Nah, untuk yang seperti ini maka ya dia perulangannya tidak pernah berhenti kecuali sampai programnya itu benar-benar berhenti. Oke, itu untuk yang algoritma. Nah, ini mungkin kita sampai di sini aja ya. Insya Allah akan dilanjutkan dengan edisi atau seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.